Gus Dur kita tahu sekali luar kita punya biasa. cerita yang kaya dengan Sampai buku beliau dan sulit membaca itu karena dia suka sebagai baca. wakil masyarakat Nahdlatul Ulama yang sering dicap sebagai Islam tradisionalis itu kan menunjukkan cara modernitas yang unik. Yang unik ya. Dia percaya tentang apa yang disebut bagian dari tradisi, tapi juga nggak bisa dibilang kalau Gus Dur bukan bagian dari society modern. Ya. Ya, mari kita lanjutkan, Mas Jiji. Perbincangan kita menarik ini. Saya ingat beberapa tahun lalu pertama kali saya ketemu junior Anda. Saya nggak mau nyebut namanya karena saya agak benci sama dia. Lulusan sama ya, secara Saya udah kebayang tuh. UI ya. Mukanya saya udah kebayang. Dia bilang gini, setelah dia bukan aktivis jadi pejabat di DPR, dia bilang gini, ini saatnya bukan lagi bedah buku. Mari kita bedah anggaran katanya. Itu kan itu membuat dia lupa sejarah. Kita harus ingatkan selalu itu ya dia. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa pemimpin banyak pemimpin kita yang lupa pada mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak klinik sebetulnya. Tapi kita dikondisikan semacam itu, ya. Berarti kan ini bagian dari apa? Pembelokan, manipulasi sejarah atau apa? Bukan manipulasi sejarah, menurut saya justru itu kemunduran sejarah. Karena ada satu generasi yang mendirikan bangsa Indonesia itu justru masyarakat yang sangat rasional. Oke. Ya, jadi rasionalitas lah yang buat kita merdeka. Iya. Bukan klinik. Iya. Ya? Karena kenapa mereka bisa menjadi masyarakat rasional? Yang pertama mereka lakukan itu bunuh diri kelas terhadap kebudayaan feodal. Ya. Mayoritas pendiri bangsa kita ini kan anak-anak priai. Anak priai. Hatta priai di Sumatera, Tan Malaka priai di Sumatera, Soekarno priai di Jawa, di Bali Cipto priai, Sutomo Suwardi Suryaningrat itu bahkan super priai. Mereka semua bunuh diri kelas dan melawan kelas feodal yang dianggap feodalisme ini hanya menghasilkan Jawa yang rendah. Jawa yang menghasilkan peradaban yang mundur begitu. Dan untuk menjawab tantangan zaman ya, terhadap kolonialisme yang membuat Jawa mundur, Jawa hanya menghasilkan peradaban yang rendah, kita harus mengambil kebudayaan yang baru, yang sumbernya dari mana-mana begitu. Sumbernya dari barat yang namanya Aufklärung, tapi juga sumbernya dari kebudayaan-kebudayaan kita yang terbaik yang oleh feodalisme itu ditenggelamkan. Sampai kapan ini terjadi? Apa? Sampai periode mana ini bunuh diri kelas terjadi? Yang jadi pemimpin di bangsa ini? Ya sampai tahun 65-an. Setelah tahun 65 kan nggak ada yang bunuh diri kelas. Yang berkuasa kan kelas feodal dan militer. Bahkan naik kelas ya? Iya. Nah, dua kelas ini menghancurkan seluruh kebudayaan yang dibangun dalam periode yang panjang sejak awal abad ke-20. Kebudayaan republikan. Kebudayaan demokratis, kesetaraan, egaliter, penghormatan terhadap kemanusiaan yang sangat penting. Jadi seluruh bentuk peradaban dan nilai yang bertolak belakang dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme adalah kebudayaan eksploitatif, maka mereka akan menolak kebudayaan eksploitatif. Kalau kolonialisme adalah kebudayaan yang dehumanisasi, maka mereka akan menolak dehumanisasi itu. Jadi untuk membaca apa itu manusia Indonesia, menurut saya kan jadi manusia Indonesia nggak ujuk-ujuk kalau kita lahir di Indonesia jadi manusia Indonesia. Kita harus belajar. Betul. Nah pertanyaannya kita belajar sama siapa? Ya sama orang-orang Indonesia pertama. Siapa orang Indonesia pertama? Yang sedang kita ceritain, yang kita sebut sebagai para pendiri bangsa. Berarti Mas Jiji mau mengatakan kita nggak usah belajar setelah periode Soekarno, nggak usah dipelajari lagi ya? Bukan nggak usah dipelajari, justru kita perlu pelajari karena supaya kita bisa tidak terantuk pada batu yang sama kedua kali. Kalau kita pernah mengalami zaman Orde Baru yang merupakan pengembalian dari seluruh sifat feodal dan sifat kolonial yang eksploitatif, ya kan, yang mengagungkan bukan akal tapi kekerasan, otot bukan otak. Gitu ya. Terus eksploitatif, tidak demokratis gitu ya, otoritarian, terus kecenderungan menjadi republik keraton begitu ya. Republik tapi rasanya feodal, dinastik kayak begitu ya. Nah, ini kan kita perlu belajar sejarah Orde Baru. Ini yang Anda ngomong ini masa Soeharto atau masa sekarang nih? Ya itulah mungkin ada benar orang bilang c'est l'histoire se répète, sejarah tuh berulang. Tapi saya orang yang nggak percaya sejarah berulang. Tapi ada rima-rima yang mirip dengan masa lalu. Jadi kalau hari ini kita merasakan situasi yang sama, kok jadi ingat zaman Soeharto ya? Pagi ini saya dengar Haris baca pledoi di pengadilan.
Seluruh isi pledoi itu menggambarkan ini sudah jadi Republik Orde Baru jilid 2. Seperti kita jadi ingat waktu itu teman-teman Dita di pengadilan ya. Iya. Ketika zaman Soeharto dulu. Artinya justru pencapaian reformasi itu adalah pencapaian kebebasan berbicara. Dan bagian dari humanisme yang paling inti itu. Ya karena Orde Baru menolak kebebasan berbicara karena mereka mengembangkan kemudian yang sifatnya dehumanisasi itu. Dan sekarang terjadi lagi. Nah sekarang terjadi lagi kalau lihat Haris berpidato pagi ini. Termasuk rasa keraton tadi ya? Iya, Republik Keraton itu sama gitu. Jadi sekarang orang tidak percaya lagi pada kualitas yang disebut sebagai akal. Ya, yang orang percaya adalah genealogi atau darah. Lu anaknya siapa gitu. Bukan seberapa besar kapasitas otak dan kekuatan berpikir seseorang, tapi seberapa besar aksesnya terhadap kekuasaan dan ada darahnya tersambung dengan kekuasaan. Baru kemudian Anda bisa survive. Nah, Anda bisa jadi ketua partai. Nah, Anda itu bisa kebudayaan irasional. Karena itu saya bilang tadi, di dalam kebudayaan irasional itu, ya, yang menjadi bagian kebudayaan feodal, yang namanya misteri, itu akan berkembang biak bersama dengan sifat-sifat yang feodal itu. Nah, kalau tadi Mas Gigi katakan kembali setelah 65 karena era otoritarisme militeristik, ya, pelakunya Pak Harto, yang ada belakangnya militer. Hari ini kan bukan era otoriter militeristik. Kenapa kita kembali ke zaman feudal tadi? Jangan dilupa kebudayaan itu umurnya lebih panjang dari sebuah rezim. Soehartonya boleh jatuh. Tapi kan Orde Baru sebagai kebudayaan itu praktik berpolitik yang nggak jatuh bersama jatuhnya Soeharto. Itu yang dilupakan aktivis 98 seperti Bang Sam ini. Jadi yang kita perlu diingatkan terus ya. Iya, maksudnya setelah Soeharto jatuh tidak berarti kebudayaan dan praktik berpolitik Orde Baru itu runtuh, tidak. Termasuk orang-orangnya. Ya, yang lebih cilaka kan termasuk orang-orangnya. Generasi lapis kedua dari zaman Orde Baru itu kan memberi tempat, ganti baju, ya kan, mendirikan partai baru. Tapi semua praktik berpolitiknya itu sangat Orde Baru. Sangat sistemnya itu fasistik dan otoritarianistik gitu. Dan kita bisa merasakan praktik itu hari ini. Begitu dalam banyak lini. Orde Reformasi menurut saya pelaku Orde Reformasi itu sangat permisif dibanding Orde Baru. Di mana zaman Orde Baru nggak ada orang Orde Lama terlibat, tapi setelah Reformasi masih banyak Orde Baru terlibat. Iya. Nah itu mungkin problem dalam periode yang panjang menurut saya, kekuatan arus pembaruan itu dalam sejarah kita itu sangat lemah dan energinya tidak sekuat dengan energi konservatif. Atau karena kita tidak pakai kekerasan? Menurut saya kita pernah pakai kekerasan yang sangat brutal. Di Sumatera itu revolusi sampai bunuh-bunuhin elit-elit priayi di Sumatera. Ya, enggak pada waktu 98. Iya, kan tidak dibasmi. Nah, Soeharto dan klan-klannya. Problemnya adalah menurut saya saat itu memang banyak yang bilang kita sibuk membaca buku-buku dan referensi cara menjatuhkan sebuah pemerintahan otoriter. Tapi pasca pemerintahan otoriter kita tidak membaca. Kita tidak punya cukup referensi gitu. Nah, yang kita tahu adalah pasca pemerintahan sistem yang otoritarianisme itu yang kita perlukan adalah populisme. Maka muncullah pemimpin-pemimpin populis, tapi kepopulisannya itu menurut saya tidak punya basis yang kuat untuk membangun demokrasi dan sosialisme menurut saya. Karena nggak baca buku juga. Ya bukan nggak baca buku menurut saya. Akhirnya tidak punya cukup pengetahuan untuk tidak berkompromi dengan kekuatan lama. Karena kan ada nilai-nilai yang nggak bisa dikompromikan harusnya. Nah persoalannya hampir semua nilai di tahun 98 bisa dikompromikan. Karena orangnya sama. Orangnya sama. Iya kan? Iya. Yang menjadi ketua Golkar setelah reformasi dengan yang sebelum sama. Iya. Nah ini jadi kita sebenarnya sedang memanen apa yang kita lakukan tahun 98. 25 tahun lalu. Tapi Mas Yaya itu saya ingat betul. Ketika terakhir, jadi kita ini yang terlibat di 98 itu kan mendapat cerita ada yang terlibat di 70-an, 80-an. Jadi saya ingat betul aktivis 98 itu sampai detik terakhir karena belum percaya Pak Harto bisa ditumbangkan tadi. Akhirnya berpikirnya
Asal menumbangkan Soeharto aja. Yang penting Pak Harto turun dulu lah. Yang lainnya kita urus belakangan lah. Karena frustasi, takut terulang 80-an, takut terulang 70-an, yang gagal semuanya. Untuk mengganti rejim. Jadi akhirnya berpikirnya pendek. Ya, sehingga sekarang dapat berkah yang nggak berkah ya. Iya, kalau orang sejarah bilangnya itu reformasi itu seperti musim panas Indian. Jadi panas sejenak, disusul musim dingin yang panjang. Mungkin kita hanya merasakan suasana reformasi demokratis yang luar biasa itu hanya setahun, 2 tahun atau sampai 3 tahun gitu. Setelah itu kita akan melihat deh, kalau kita berkilas balik ya begitu banyak kompromi dan akhirnya memberi lebih banyak atmosfer dan oksigen buat tumbuhnya kebudayaan lama. Kebudayaan yang sebenarnya bertentangan dengan reformasi gitu ya. Itu problemnya. Mungkin kalau dalam term Indonesia kayak balsam ya reformasi itu. Panas sejenak kemudian dingin gitu. Yang panjang. Bahkan gitu. kita kadang-kadang sampai gampang dibutakan. Oh, karena dia dari kelas rakyat kebanyakan. Kita nggak tahu bahwa dia jiwanya mengandung jiwa feodal ya. Kita pilih karena kita kagum gitu ya. Ya menurut saya kita kan rindu ya pemimpin yang tadi saya katakan pasca sistem otoritarianisme yang panjang, kita tuh punya kecenderungan untuk terjebak pada populisme. Jadi dengan mudah kita akan tergoda pada kemasan atau citra yang kita bayangkan orang kerakyatan. Dia bukan bagian dari sistem struktur yang ada di masa Orde Baru. Dia tidak berkait sama sekali. Dia tidak ada di dalam sistem itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak perlu kita itu melihat orang dan kemudian menilai dia itu murni begitu ya, punya jiwa seorang feodal, nasionalis begitu ya, yang artinya kalau dia tidak berada di dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Karena seperti saya katakan tadi, Orde Baru itu mewarisi sistem kebudayaan berpolitik yang tidak mati-mati. Dan sekarang justru dia memasuki periode kedua. Evolusi kedua, yang jauh lebih kompleks dan lebih punya energi yang prima ya. Masa panen kedua. Iya, masa periode panen kedua ini menurut saya dan artinya kan kita mengalami involusi ya, maju tapi tidak berkualitas. Ya. Saya juga baru tahu dia Pak Jokowi itu bukan kader organisasi kerakyatan ya, kader HIPMI Solo ternyata. Itu membuat budaya itu lebih gampang ya. Memang sebenarnya yang dipentingkan adalah kita tidak percaya pada orang. Ya. Problemnya adalah dari masa periode yang panjang kita bertumpu pada manusia, pada orang, tapi tidak pada sistem. Nah, sedangkan dalam sejarah kita tidak harus terus bertumpu pada orang, tapi bagaimana karena orang itu menjadi baik bukan karena dia baik. Tapi karena sistem. Iya. Tapi karena ada satu sistem yang memaksa dia menjadi baik. Nah, persoalannya adalah sistem ini hari ini dibawa kendali orang yang belum tentu baik atau orang baik, tapi nggak tahan oleh anginnya yang busuk. Nah, itu kan jadi problem menurut saya. Betul. Ya tidak tahan untuk kemudian balas dendam pada sejarahnya. Gitu ya. Sejarah yang dipinggirkan jadi ingin menguasai semuanya. Itu luar biasa sekali. Dan termasuk tadi ya, anak muda tadi ya. Bagaimana anak muda itu harusnya tetap berproses. Akhirnya kan sekarang gini, kalau kita lihat survei, Pak Jokowi kan itu sampai 80 tahun loh 80% yang menerima masyarakat Indonesia. Artinya seluruh perilaku politik Pak Jokowi, keputusan-keputusannya, tindakannya itu diamini oleh 80% orang Indonesia. Artinya Pak Jokowi itu role model. Harusnya. Dan kita harus terima itu role model. Walaupun itu role model yang busuk misalnya begitu ya. Tapi itu diterima oleh Indonesia. Jadi menurut saya nggak salah kalau ada pemuda-pemuda itu kepingin seperti Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu role model. Bahwa itu role model yang keliru. Nah ini yang menurut saya kita harus koreksi. Nah persoalan besarnya kan banyak yang minta maaf. Tapi
Banyak yang menyesal ya hari ini. Banyak yang mendukung Pak Jokowi itu menyesal. Ya ngomong sampai menangis gitu. Tapi pertanyaan apa dia minta maaf pertama kepada publik. Dan terpenting menurut saya apa dia melakukan introspeksi, evaluasi sebagai intelektual setelah mendukung. Dan itu menurut saya sangat penting. Saya kadang nggak pernah ngomong ke publik tentang hebatnya Pak Jokowi. Tapi bingung sama teman saya. Saya terpaksa minta maaf pada teman-teman saya. Ya harus juga evaluasi dong, harus juga introspeksi gitu. Apa yang membuat saya dulu kagum dan ternyata saya di Cipoa. Ya. Supaya bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Karena menurut saya yang mendukung ini kan bukan orang biasa, tapi banyakkan intelektual. Jadi intelektual ini bukan hanya menyesalkan, tapi harus minta maaf. Dan kemudian yang paling penting menurut saya membuat introspeksi, evaluasi, dan bicara di depan publik agar kita punya bekal ke masa depan untuk mengoreksi kebudayaan yang berlanjut ini. Kemudian Orde Baru yang masuki fase evolusi kedua yang menjadi jauh lebih canggih lagi. Ya, saatnya kita stop, tidak ada lagi budaya baru. Begitu. Bahannya harus ada untuk menyetop itu. Pengetahuan. Dan pengetahuan itu dari mana? Dari evaluasi, dari introspeksi. Stop dulu segmen 2. Kita masuk segmen 3 nanti. Yang menurut saya pertama adalah kebudayaan membaca. Nah, sebenarnya problem di Indonesia itu bukan budaya bacanya rendah. UNESCO tuh keliru menurut saya. Bilang dari 1.000 orang Indonesia yang membaca 1 tahun hanya 1 orang. Itu keliru. Itu keliru. Karena apa? Bukan orang Indonesia tidak punya budaya baca, tapi akses terhadap bahan bacaan yang susah. Pertanyaan saya, apa di daerah Samosir ada toko buku Gramedia gitu yang besar? Ada nggak di Samosir? Nggak ada ya. Nggak ada ya kan? Di Purworejo itu kan kota besar. Ya, di pinggiran Jogja. Betul. Ada nggak toko buku? Kalau Jogja ada. Di Wamena ada nggak? Stasiun ada. Di Wamena ada nggak? Wamena nggak ada. Pasti nggak ada. Artinya menurut saya